Wow, 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 wow. Ciao a tutti amici. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, malam ini gue pengen bahas bagaimana nih prediksi sahabat Bung Bob untuk minggu malam kita akan ketemu dengan Udinese. Ya, gue pengen bahas ini untuk malam ini. Seperti apa kekuatannya Udinese, seperti apa kekuatan Inter. Tapi sebelum gue masuk ke topik itu, gue pengen intermezzo dulu gitu loh. Kenapa intermezzo gimana? Karena gue pengen banget ngebahas salah satu pemain kita, sayap kanan kita itu Dum Dum ya. Mungkin sahabat Bung Bob pasti tahu ya. Nah, ini kan sebenarnya dia pemain bagus ya, tapi memang kan pasti perlu adaptasi. Tapi dia sudah menunjukkan kekuatan dia gitu loh. Nah, dia kan kemarin kan ada Q&A itu dengan fans. Nah, tadi gua baca di Sempre Inter bahwa si Denzel Dumfries ini, nih gua bacain ya. Jadi Inter wingback Denzel Dumfries ini bahwa dia mengkonfirmasi bahwa nama dia itu sebenarnya berasal dari siapa? Itu aktor Amerika yang terkenal. Pasti sahabat Bung Bob tahu lah ya. Denzel Washington ya. Denzel Washington tuh terkenal dengan film Equalizer ya. Kalau misalnya sahabat Bung Bob pernah nonton, itu filmnya bagus banget. Itu film keluaran tahun 2014. Jadi sebenarnya orang tuanya Denzel Dumfries itu terinspirasi dari si Denzel Washington itu dibikin namanya. Nah ternyata kalau sahabat Bung Bob, walaupun misalnya sahabat Bung Bob tahu ya bahwa si Dumfries ini kan kayaknya jarang tersenyum ya. Padahal dia itu sebenarnya hobinya musik ya, suka musik, tapi dia nggak bisa nari kata dia gitu loh. Nah ternyata dia kan sekarang nih udah benar-benar udah musim kedua ya dia di Inter, dan dia benar-benar memberikan semuanya untuk Inter gitu loh. Nah salah satu ini yang pengen gua bahas sama pengen gua share ke sahabat Bung Bob ya. Dia bilang begini. Nerazri Dumfries bilang ya bahwa film-filmnya saya dedikasikan The Equalizer tuh untuk Inter gitu loh. Kalau sahabat Bung Bob seperti gua bilang, The Equalizer itu kan punya semangat. Nah, makanya si Dum Dum bilang bahwa ini adalah Inter ini nih. Jadi kita ini adalah tim pejuang. Dia bilang gitu loh. Ini gua ngomong begini, ini kan booster buat Inter ya, karena kita akan menghadapi Udinese gitu loh. Nah, terus dia bilang, jadi aku akan mengatakan The Equalizer, kita adalah tim yang bertarung. Kita menunjukkan kekuatan dan semangat. Kurasa itu pilihan yang tepat buat Inter. Nah, itu intermezzo gua gitu. Jadi semangat dia, daya juang dia tunjukin di lapangan dan buat tim ya. Jadi sahabat Bung Bob, seperti itulah Dum Dum gitu loh. Nah, terus yang pengen gua bahas juga adalah bagaimana persiapan Inzaghi terhadap tim ya. Kalau seperti sebelumnya gua bilang bahwa akan bisa absen 2 sampai 3 minggu ke depan karena hamstring paha kiri ya. Nah, kemungkinan ini. Jadi memang tadi gua baca juga di Sempre Inter bahwa ya kemungkinan Inzaghi itu akan memberikan rotasi gitu, terutama yang selalu bermain itu siapa? Brozovic dan si Milan Skriniar. Ini kan nggak ada liburnya dia gitu, selalu main. Nah takutnya nanti kan kalau misalnya main terus bisa ketegangan otot lah, cedera inilah, cedera itulah. Makanya benar-benar istilahnya Inzaghi benar-benar harus hati-hati gitu. Nah ini salah satu yang gua kutip juga dari Inzaghi ya. Nah nih, kan kita kan punya, kalau Hakan cedera kan artinya ada 3 gelandang nih yang lagi nganggur. Ibaratnya kedalaman kita itu ada, ya sahabat Bung Bob tahulah Lord Gagliardini itu juga jadi potensi bisa main juga, Mkhitaryan dan Aslani. Nah untuk khusus Aslani, Simone Inzaghi bilang begini, dia sangat berhati-hati dengan cara memperkenalkan si Aslani ini dalam barisan awal, artinya untuk starting line up gitu loh. Nah jadi benar-benar belum tentu, seperti gua juga bilang sebelumnya bahwa memang kemungkinan ya si Inzaghi ini memakai Miki atau dia mau pakai Gagliardini gitu loh. Kita belum tahu. Nah, tapi tadi gua baca, jadi di sini, jadi Inzaghi sudah memutuskan ya kemungkinan ya. Jadi kemungkinan si Inzaghi itu dia akan memutuskan siapa nih pemain-pemain Inter yang akan menjadi menjadi starting line up gitu loh. Kenapa gitu loh? Jadi ini nih. Jadi benar-benar
Inzaghi nggak bisa terus-menerus memainkan pemain-pemain utama gitu. Nah, kemungkinan kan tadi juga ada gua baca Acerbi katanya kemungkinan menggantikan De Vrij, tapi barusan gua baca juga bahwa kemungkinan tuh De Vrij akan menjadi starter. Nah, Milan Skriniar tadi kan mau diistirahatkan, tapi ternyata kayaknya sih belum ya. Jadi tetap trio BSD yang akan mengawal lini pertahanan. Nah, di kiri kemungkinan ini Di Marco ya, karena kan kemarin Gosens udah main full ya. Kemungkinan Di Marco, di kanan Dum juga perlu istirahat, kemungkinan Darmian gitu. Tapi kalau di depan sih udah pastilah Toro sama si Zeko gitu loh. Nah, di tengah Barella sama si Brozovic tetap main utama ya, terus Mkhitaryan atau Gagliardini nih yang potensi untuk menjadi line up kita nanti minggu malam gitu loh. Nah, jadi artinya ya Inzaghi emang seperti yang gue bilang memang harus hati-hati gitu loh. Karena kenapa? Kita nggak bisa memporsir pemain-pemain dalam 1 minggu 3 kali main gitu loh. Nah, pintar-pintar lah Inzaghi seperti yang dia bilang tadi. Nah, salah satu yang pengen gua bahas juga sahabat Bung Bob ya, kita kan tahu ya kekuatannya Udinese itu di mana, dan mereka kan main fisik ya, fisiknya kuat. Nah, ini yang perlu gua kasih tahu ke sahabat Bung Bob ya. Jadi pemain-pemainnya gue ada cek itu di rating-rating pemainnya, terus top playernya seperti apa. Nah, ini kan kalau yang perlu kita waspadai itu siapa sih yang jago assist dan plus gol? Itu si Robert Pereira. Robert Pereira tuh sahabat Bung Bob tahu nggak? Ini dia sebenarnya mantan pemain Juve gitu loh. Gua nggak tahu dia pernah main lagi di luar Italia, tapi setahu gua dia itu udah berikan assist 4 plus gol di musim ini gitu loh. Jadi ini sangat berbahaya crossingnya dia. Ya kalau dia udah 4 assist kan bagus, luar biasa gitu loh. Nah, terus kalau untuk yang suka cetak gol itu Beto ya, pemain Portugal yang itu pemain baru juga. Ini yang perlu kita waspadai juga. Terus Gerard Deulofeu ini kan pemain Prancis ya kalau nggak salah ya. Ini juga bagus, dia main di sayap dan juga penusuknya juga luar biasa gitu. Nah, salah satu ya, yang kita juga waspadai adalah pemain yang kita incer musim lalu, tapi kan kita nggak punya duit, akhirnya dibeli sama Hotspur tapi tetap dipinjemin ke Udinese, itu Udogi ya. Udogi ini juga musim ini udah cetak 2 gol gitu loh, jadi benar-benar luar biasa nih kalau gua lihat pemain-pemain Udinese. Tapi ya kita kan bicara tentang mereka ya, tapi ya kekuatan Inter ya kita tahu sendiri gitu loh, jadi tetap levelnya di atas Udinese gitu loh. Nah, terus yang perlu kita waspadai gelandangnya salah satu ini Lazar Samardzic ya. Ini juga ada 2 gol dan gue tahu gol-golnya dia itu di luar kotak penalti dua-duanya gitu loh. Terakhir kemarin di Sassuolo dia juga cetak gol itu di luar kotak penalti. Jadi memang kalau sahabat Bung Bob melihat cuplikan Udinese dengan Sassuolo kemarin, memang Udinese juga nggak gampang ngalahin Sassuolo. Sassuolo itu kan unggul duluan. Cuman karena dia bermain dengan 10 orang, akhirnya Udinese akhirnya bisa menang 3-1 gitu loh. Jadi kita nggak perlu khawatir banget. Yang paling penting adalah bagaimana mempersiapkan diri untuk melawan Udinese. Tetap aja dia berbahaya. Kenapa? Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa dia ada di 4 besar sekarang gitu, malah di atas kita. Nah, kita harus berhasil mengalahkan mereka gitu loh. Nah, jadi ini yang perlu kita waspadai. Ya, itu juga defender dia kan juga bagus-bagus ya. Salah satu ada Rodrigo Becao ya. Itu kaptennya dia. Jadi benar-benar pemain Udinese ini luar biasa kalau gua lihat gitu loh. Jadi perlu kita waspadai itu sahabat Bung Bob. Nah, satu lagi yang pengen gua bahas adalah ini. Jadi Inter ini. Jadi sebenarnya ini pertemuan sebelum dengan Udinese ini Inter ini telah bertemu 98 kali ya di Serie A. Nah, Nerazzurri Inter telah memenangkan 50 pertandingan dibandingkan dengan 21 kemenangan Udinese terhadap Inter. 27 menggambarkan secara lengkap. Nah, jadi Inter belum merasakan kekalahan dalam 9 pertandingan terakhir melawan Udinese. Nah, ini juga bagus buat kita gitu loh, bahwa kita 9 pertandingan terakhir dengan Udinese kita belum pernah kalah gitu loh. Nah, itu jadi arti ini jadi booster buat kita sahabat Bung Bob ya. Nah, terus yang perlu kita catatan terpenting juga buat kita, Lautaro Martinez setiap ketemu dengan Udinese dia sudah mencetak 3 gol dan 2 assist. Luar biasa nggak?
luar biasa. Jadi memang makanya kenapa kemarin di pertandingan terakhir Udinese lawan Pleasant itu Inter mencadangkan Toro karena memang dipersiapkan untuk tenaganya lawan Udinese. Nah, semoga aja nanti minggu malam Toro mencetak gol. Nah, jadi ini harapan kita gitu loh. Nah, terus gini juga. Jadi salah satu yang pengen gua bahas juga adalah salah satu adalah Barella. Barella kenapa? Barella ini kan sebenarnya dia asisten terbaik. Maksudnya dia selalu memberikan asis ya. Jadi sejak awal musim lalu tidak ada midfielder yang memberikan bantuan lebih dari Nicola Barella di 5 liga Eropa ya. Kita akuin itu ya. Nah, Milankovic Lazio adalah satu-satunya yang mencocokkan diri dalam hal ini. Jadi yang bisa mendekati si siapa namanya Barella itu hanya SMS dari Lazio gitu. Jadi makanya kenapa gitu loh. Jadi kalau kita berharap Barella di minggu malam dia on fire dan tidak seperti bermain di Liga Champion kemarin gitu, itu benar-benar menurut gua sih underperform ya. Jadi gua berharap kita semua berharap Nicola Barella ini perform gitu loh. Kalau mereka top perform walaupun Hakan nggak main, mungkin nanti Mkhitaryan atau Gagliardini, yang penting adalah chemistry-nya Brozo dengan Barella ini kan luar biasa gitu. Dan kita juga berharap, tadi juga ada masukan juga dari sahabat Bung Bob bahwa baiknya Brozo dibalikin lagi ke posisi semula seperti musim lalu ya. Semoga aja. Ini kan Inzaghi yang tahu ya bagaimana komposisi pemainnya. Kita hanya bisa melihat dan berharap yang terbaik buat Inter gitu loh. Jadi bagaimana prediksi sahabat Bung Bob nih Udinese lawan Inter gitu. Kalau menurut gua sih kita bisa menang. Cuman ya mungkin skornya tidak besar, mungkin menang tipis ya 1-0 atau 2-1 gitu loh. Kalau prediksi gua gitu loh. Karena memang walaupun kita kemarin habis-habisan di Liga Champion, tapi kita masih punya kedalaman squad yang bisa kita andalkan gitu loh. Jadi benar-benar kita berharap supaya Inter bisa mendapatkan hasil maksimal supaya mengangkat kita melewati, kalau kita bisa melewati Udinese berarti kan kita bisa naik ke peringkat 3, benar gak? Nah ini bagus buat kita. Kenapa? Kita akan international break, dan setelah international break kita akan ketemu dengan siapa? Itu Roma dan Barcelona. Ini tim-tim yang lagi kuat, yang juga lagi berjuang untuk juara. Nah, jadi kita benar-benar seru nih kalau kita nanti setelah international break kita ketemu Roma. Semoga aja nanti di lawan Roma Lukaku udah sembuh, Hakan kemungkinan masih bisa, nggak tahu bisa apa enggak. Semoga aja bisa ya. Jadi kita squad kita bisa full gitu loh. Nah, jadi benar-benar dengan pertandingan yang sudah mendekati ini, persiapan Inzaghi benar-benar bagus. Kenapa? Karena booster yang didapatkan dari 2 pertandingan Torino, Pleasant itu adalah kekuatan kita gitu loh. Jadi seperti tadi, makanya dengan si Dumfries tadi menyatakan bahwa kita adalah tim yang kuat, strong, kita adalah the equalizer. Nah, itu sangat bagus buat kita gitu loh. Jadi bagaimana prediksi sahabat Bung Bob tentang minggu malam Udinese Inter? Ya, pasti sahabat Bung Bob pasti pengen kita menang. Nggak ada yang nggak pengen menang, bener nggak? Tapi semuanya tetap harus diselesaikan 90 menit di lapangan. Semoga aja Inter mendapatkan hasil yang baik dan kita tetap melaju. Seperti Brozo bilang, kita akan sapu bersih semua sisa-sisa pertandingan. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo.